Di sini karena ada sukacita Kristus yang telah datang dari sorga untuk dunia ini, yaitu untuk saudara dan saya. Haleluya, sungguh ajaib. Karena Kristus telah datang, Merry Christmas ada. Merry Christmas bukan tanggal 25, tapi Merry Christmas oleh karena sukacita Allah yang datang dari sorga untuk menyelamatkan manusia. Haleluya. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar bermulia, namamu besar bermulia, namamu besar bermulia. Haleluya, haleluya, amen, amen, amen. God bless you. Silakan saudara bisa duduk. Haleluya, thank you guys. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Kita boleh bersyukur hari ini saudara. Tadi saya katakan, saya sambut semua rekan-rekan. Merry Christmas kepada rekan-rekan juga semua yang ada sedang beribadah melalui live streaming. Haleluya, saya bersyukur Anda tidak menonton ibadah, tetapi Anda beribadah bersama-sama kita yang di sini. Amin, yang di live streaming, dimanapun Anda berada, di ruangan Anda, di mobil Anda, di rumah Anda, kita beribadah kepada Tuhan. Merry Christmas to all. Merry Christmas tadi saya bilang bahwa karena kedatangan Kristus, Tuhan Yesus sudah datang, kita bersuka cita karena keselamatan yang Tuhan berikan. Tak terasa tahun lalu Christmas, tahun 2021 sekarang sudah Christmas lagi, 1 tahun sudah lewat. Liku-liku perjalanan hidup ini seperti perahu sedang berlayar. Dan di dalam pelayaran itu ada tantangan, ada kesulitan, juga ada berlayar dengan enak. Tetapi di dalam segala perjalanan itu kiranya kita boleh terus menjadi berkat bagi sekeliling kita. Boleh menjadi light. Be the light bagi sekeliling kita. Dunia ini tambah gelap. Tetapi bagi saudara dan saya yang berjalan bersama Kristus, Yesus terang dari sorga datang ke dunia ini. Memberikan hidupnya ke dalam saudara dan saya. Sehingga kita boleh menjadi the light of the world. Karena Kristus the light yang sesungguhnya tinggal di dalam kita. Haleluya. Dan hari ini Pastor Lucy akan membawakan firman Tuhan dan buka hati kita sehingga perjalanan kita yang masih panjang, perlayaran kehidupan ini di tengah-tengah apapun yang kita boleh hadapi, kita tetap boleh menjadi pribadi yang membawa berkat, pribadi yang menerangi dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Tapi kita tidak takut karena kita berjalan bersama Kristus. Ya, saya welcome Pastor Lucy untuk membawakan firman Tuhan. God bless, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom. Haleluya, senang sekali bisa bertemu dengan saudara semua hari ini. Selamat Paskah, selamat Hari Natal, Merry Christmas.
Prapaskah ya, belum apa-apa ya. Iya, hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membawakan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan di tempat ini. Bapak, saat ini kami membuka hati dan pikiran kami, Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap daripada kami menurut level kami masing-masing. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau mendengar isi hati Tuhan sendiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 sampai 26. Saya boleh minta ini dinaikkan sedikit? Ada yang bisa bantu saya naikkan sedikit di sini? Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 20 sampai 26. Saudara bawa Alkitab? Yang bawa Alkitab boleh tunjukkan. Thank you. Boleh tunjukkan Alkitab saudara? Ada yang masih bawa Alkitab yang buku? Wow, luar biasa. Ya, Alkitab yang gadget-gadget ada? Atau karena Natal nggak bawa Alkitab? Bawanya HP. Ingat ya saudara, kita akan baca Alkitab bukannya untuk ngelihat Facebook atau mau lihat Line atau Instagram. Kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat 20 sampai 26. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, sehingga putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Haleluya. Saudara kalau dengar firman Tuhan pagi hari ini, saudara siang hari ini, kok enggak ngomong soal orang Majus gitu ya. Oke saudara, hari ini kita akan sedikit melihat sedikit hal yang sedikit berbeda. Kisah daripada latar belakang daripada kisah yang kita barusan baca ini. By the way untuk Nihongo tetap seperti biasa diterjemahkan melalui live voice ya. Jadi kita ada live voice tetap untuk yang berbahasa Jepang bisa mendengarkan dari sana. Latar belakang daripada kisah ini adalah ketika mereka akan berjalan berlayar, pada saat itu Paulus seorang tahanan, dia ingin naik banding. Ya, kemudian mereka naik perahu gitu ya saudara ya. Nah setelah beberapa lama ternyata kapal yang mereka tumpangi itu mengalami sebuah badai gitu ya. Kemudian di pasal yang ke-21 dikatakan bahwa Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kalau dalam bahasanya sekarang kira-kira ngomong gini, kan gua udah bilang. Kan gua udah bilang, coba katakan ke kiri kanan saudara, kan gua udah bilang. Kan gua udah bilang gitu ya. Saudara, kalau saudara, pernah gak saudara ngalamin diomongin gitu sama teman saudara?
Kan gue udah bilang kan? Kan gue juga udah bilang, rasanya gimana saudara? Pernah dengar itu saudara? Jengkel ya. Biasanya kenapa? Karena kita salah. Gitu ya. Salah mengambil keputusan. Gitu ya. Yang paling sering terjadi adalah kalau kita suami istri lagi naik mobil. Gitu ya. Ini sering juga terjadi gitu di antara kami gitu ya. Meskipun kita pasur gitu ya, kadang-kadang ada salah jalan gitu ya. Saya bilang kiri. Dia bilang enggak lah kanan. Kiri, kanan. Terus dia bilang tetap aja kanan terus jalan. Ternyata salah jalan. Akhirnya saya bilang apa? Nah kan aku sudah bilang gitu ya. Tahu gitu tadi kita enggak buang waktu gitu kan. Kan aku sudah bilang tadi gitu ya. Apalagi saudara. Kalau saudara salah gitu yang sering juga terjadi di kami gitu kan. Bawa jaket gitu ya. Pastor suka mengingatkan kepada saya ataupun anak-anak gitu ya. Dingin hari ini, bawa jaket. Tapi aduh males kayaknya panas gitu ya. Males lah gak bawa jaket. Tiba-tiba ternyata memang benar-benar dingin. Kita bilang, kan aku sudah bilang. Saudara pernah diomongin begitu sama teman-teman saudara? Suami saudara atau istri saudara atau anak saudara atau mama saudara pernah? Ada yang gak pernah ngalamin seperti itu, angkat tangan saudara. Semua pernah ya. Semua pernah dibilang bahwa kan gue sudah bilang, kan aku sudah kasih tahu gitu ya. Rasanya gimana saudara kalau saudara dibilang seperti itu? Senang? Senang saudara? Kan gue ada bilang. Biasanya perkataan ini ya saudara ya. Sebetulnya menurut saya enggak ada gunanya juga sih. Betul enggak saudara? Karena kalau saudara dibilang, kan gue sudah bilang, gitu pun enggak membuat suasana jadi baik juga enggak. Enggak menyelesaikan masalah juga enggak, gitu kan saudara ya. Yang ada cuma bikin tambah nyesel, tambah jengkel, iya ya kenapa enggak gitu ya. Kenapa tadi enggak nurutin gitu ya. Suasana perkataan seperti itu tidak membuat perasaan kita merasa lebih enak karena diomongin kan gue sudah bilang gitu saudara ya. Perkataan tersebut hanya terasa enak kalau kita yang ngomong, betul nggak saudara? Kalau kita yang diomongin kita nggak seneng lah, mau diomongin oleh istri kita, suami kita, anak kita apalagi gitu ya. Kita nggak akan seneng gitu, tapi kalau giliran kita yang ngomong rasanya enak gitu ya, baru kerasa lega gitu, tahu nggak gitu. Kenapa saudara? Kata kan gua udah bilang itu artinya adalah aku benar, kamu salah. Kamu seharusnya dengar aku tapi kamu abaikan nasihatku. Dan gak bisa ngelihat nih loh kepintaranku ini loh. Dan kamu gak bisa ngerti kalau aku selalu membuat keputusan yang lebih bijaksana dari kamu. Kira-kira gitu. Betul saudara? Ya. Nah kejadian saudara seringkali terjadi karena kita melakukan atau membuat satu keputusan yang tidak bijaksana atau keputusan yang salah. Saudara orang Kristen paling senang adalah menyalahkan iblis kalau udah salah. Betul saudara? Telat ke gereja, ya ini iblis yang membuat saya salah jalan gitu ya. Atau mungkin iblis yang membuat saya terlambat gitu ya. Padahal mungkin gara-gara dia bangunnya telat aja gitu ya. Tapi bilang iblis yang membuat saya tertidur sampai tidak bisa bangun pagi. Kayak gitu kan ya. Iblis semuanya salahnya iblis, salahnya iblis, semuanya iblis disalahin. Itu kesukaannya orang Kristen. Cari seseorang yang cari iblis jadi kambing hitamnya gitu saudara ya. Saudara namun seringkali iblis itu hanyalah provokator. Dan manusia adalah eksekutornya. Sama ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, iblis kasih provokasi aja ke Hawa. Tapi yang eksekusi siapa? Hawa, Adam. Mereka memilih untuk jatuh dalam dosa. Saudara, kita di dalam kehidupan kita dihadapkan oleh berbagai macam keputusan. Menurut survei seorang dewasa, setiap hari mengambil 25.000 keputusan di dalam satu hari. Dari saudara bangun, saudara sudah mulai bikin keputusan ya, bangun apa enggak, bangun atau tidur lagi. Kemudian apalagi saudara, begitu bangun sikat gigi dulu atau enggak ya, sikat gigi dulu atau makan. Pakai baju putih atau pakai baju merah atau pakai baju hitam, saudara sudah harus bikin keputusan. Betul saudara ya. Kemudian mau makan roti, mau makan nasi atau mau enggak makan gitu kan.
Mau minum air, minum teh atau minum kopi. Sudah berapa banyak saudara yang bikin saudara keputusan seperti itu ya. Kemudian mau mandi atau enggak gitu kan. Mau sikat gigi atau enggak. Belum lagi hari ini jalan kaki atau naik sepeda. Begitu banyak keputusan-keputusan yang kita bikin setiap hari. Menurut survei dikatakan 35.000 keputusan yang kita bikin setiap hari. Dan bukan hanya keputusan-keputusan yang besar-besar, tetapi juga yang kecil-kecil. Saudara, sampai kadang-kadang kita ini enggak ngerti keputusan besar atau keputusan yang kecil, saudara. Namun saudara, kalau kita tidak melatih diri kita untuk mengambil keputusan yang benar, kita tidak akan mencapai tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup kita. 40% mengatakan bahwa mereka merasa bersalah karena telah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Contoh saudara lagi kesel sama bos saudara. Kesel gitu ya, wah kayaknya bos ini gimana sih gitu. Langsung saudara bilang, gua mau berhenti. Saudara berhenti. Begitu sampai di rumah, sudah mulai reda nih ya emosinya, baru sadar, aduh ada tagihan listrik, air, telepon, dan lain-lain. Besok saya bayar pakai apa? Saya sudah terlanjur berhenti, belum lagi nyari pekerjaan gak gampang. Begitu kan benar saudara? Ada hal-hal seperti itu. Kemudian apa lagi saudara? Keputusan cuman ngomong sih, putus, cerai. Benar-benar tiba-tiba tok talak 3 gitu ya saudara. Langsung nyesel, aduh kenapa gitu ya. Kenapa kok aku melakukan seperti itu ya, kenapa kok tadi aku ngomong seperti itu. Kenapa kok tadi aku tulis begitu di Instagram, kenapa kok aku posting seperti ini, kenapa aku pergi ke sana gitu ya. Sesuatu keputusan yang gegabah, yang gak pikir panjang, membuat satu penyesalan yang dalam. Dan yang menjadi masalah seringkali adalah kita gak sadar bahwa kita sudah melakukan keputusan yang salah sampai kita ada di suatu tempat tertentu. Baru kita sadar, iya salah. Gitu ya, seperti juga di jalan. Kita sering bercanda gitu kalau kita lagi drive gitu ya, lagi pergi ke tempat yang gak pernah kita datengin gitu ya. Kemudian kita pasang GPS gitu kan ya, saya mau ke tempat ini, gak pernah kita pergi tempat itu gitu ya. Terus kemudian dia bilang kiri kanan, nah hobinya pastor nih saudara ya, pastor Anda ini ya. Dia gak lihat satu-satu, dia lihat scroll, sampai gini scroll, kok sini ya, ikut enggak, kesini aja ya. Saya bilang, kamu drivernya silahkan aja gitu. Lalu dia cari jalan sendiri gitu ya. Kemudian jadi tambah lama tambah panjang. Loh tadinya 20 kilo kok sekarang jadi 26 kilo. Karena yang ditunjukkan sama GPS dia nggak ikutin. Dia ikut jalannya sendiri gitu kan. Nah lo kalau mau pakai GPS, kalau mau pakai perasaan, salah satu aja gitu ya saudara ya. Tanpa pikir panjang seringkali akhirnya perjalanan jauh kita nggak sadar sampai kita tuh tersesat. Udah tersesat baru sadar, gua salah pilih jalan, gua salah ambil keputusan. Gitu ya saudara ya. Nah saudara, ketika menghadapi salah, kita mengambil keputusan yang salah, kita mengambil bad decision, seringkali sudah membuat kita satu yang sangat frustrasi, betul saudara? Dan satu keputusan yang buruk itulah di dalam kisah yang kita baru baca, yang membawa Paulus ke dalam satu badai. Saudara, ini badainya bukan badai yang biasa-biasa, tetapi satu badai yang besar sekali, dikatakan bahwa sampai tadi dikatakan di ayat yang kita baca, bahwa sampai mereka putus harapan untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi mereka begitu, dalam badai yang begitu besar sekali, ini taifun yang enggak ada duanya, yang mereka sudah perahu itu sudah diombang-ambingkan ke sana kemari, mereka sudah berusaha membuang bahan makanan, mereka buang semua alat-alat kapal, semua mereka sudah buang supaya mereka bertahan hidup, tetapi mereka sampai akhirnya putus asa, ya sudahlah, siapa tahu kita mati. Satu keputusan buruk yang akhirnya membawa Paulus berada di tengah-tengah badai. Dan yang luar biasa saudara, Paulus berada di tengah-tengah badai besar ini bukan karena keputusannya sendiri yang salah.
tetapi karena keputusan orang lain. Bagaimana perasaan saudara? Seringkali yang terjadi adalah di antara suami istri ya. Suami mengambil satu keputusan yang salah, kemudian istrinya ikutlah masuk di dalam badai. Karena itu enggak jarang istri-istri itu berusaha untuk mengambil keputusan atau mengarahkan suami-suaminya. Bagi saudara di sini yang suami-suami, saudara bisa mengerti kalau istri-istri Anda mulai cerewet rasanya, jangan gini, jangan gitu, ini, itu, gitu. Kenapa? Mungkin sebelumnya saudara sudah pernah melakukan atau membuat satu keputusan yang salah. Sehingga istri Anda ikut masuk di dalamnya. Dulu kalau single sendiri mungkin ya keputusan itu untuk diri kita sendiri, yang susah kita sendiri mungkin. Tapi begitu Anda sudah menikah, Anda membuat satu keputusan yang salah, bukan hanya Anda yang ngalamin susah, tetapi istri Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda. Betul saudara? Karena itu banyak sekali dan tidak sedikit istri-istri yang mau ikut-ikut ambil keputusan atau mengarah-ngarahkan suami-suami mereka karena mungkin suaminya pernah mengambil keputusan yang salah atau juga sering mengambil keputusan yang gak bijaksana. Gitu ya. Kenapa sih aku harus, kalau dia mau nyemplung lubang ya nyemplung aja sendiri, kenapa gue jadi ikut nyemplung lubang sama dia gitu kira-kira ya. Begitu suaminya mengambil keputusan yang salah. Nah saudara, di tengah badai yang seperti ini, Paulus tiba-tiba berkata, kan gue sudah bilang, gitu ya tadi yang ayat yang kita baca. Kan gue sudah bilang jangan berlayar, gak baik untuk berlayar. Kenapa kamu gak mendengar kalau kamu itu mestinya dengerin aku. Kenapa Paulus bisa memiliki keberanian seperti ini? Coba kita baca di ayat yang ke-10. Pasal 27 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, saudara-saudara aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar bukan saja bagi muatan dan kapal tetapi juga bagi nyawa kita. Di ayat 10 Paulus itu sudah memperingatkan mereka bahwa tidak baik mereka itu untuk berlayar meneruskan perjalanan mereka. Dan saudara, Paulus itu sudah memperingatkan mereka tentang adanya badai, ada kesukaran di masa depan. Dan badai itu belum datang. Badai itu baru datang di ayat 14. Coba bisa tolong dikasih lihat di ayat 14. Kisah Para Rasul 27 ayat 14. Tapi tak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kemudian timbullah badai. Jadi saudara kembali di ayat 10 Paulus itu sudah mengatakan kepada mereka, jangan teruskan pelayaran ini karena pelayaran ini akan membahayakan bukan sekedar kapal kita, bukan sekedar barang-barang kita, tetapi juga membahayakan nyawa kita. Pada saat itu belum badai. Badai baru datang di ayat 14. Tadinya awalnya kayaknya biasa-biasa, baik-baik aja. Ayat yang ke-14 tiba-tiba badai itu datang. Saudara, artinya saudara, jika mereka mau mendengarkan perkataan Paulus di ayat yang ke-10, seharusnya mereka dapat menghindari badai dan kerusakan serta kerugian di perahu tersebut. Bahkan mereka enggak perlu mengalami ketakutan, mereka enggak perlu mengalami namanya putus harapan karena badai tersebut. Betul saudara? Ya. Saudara, ada badai di dalam hidup saudara yang sebetulnya saudara bisa hindari jika Anda mau mendengarkan nasihat daripada orang bijak. Nasihat daripada orang tua saudara. Kadang kita lihat ya saudara, kalau kita sudah beranjak menjadi dewasa, kita sering membangkang, membantah orang tua kita. Setelah mami dan papi saya meninggal, saya baru mengingat, aduh dulu papi saya suka ngomong gini ya. Mami saya suka ngasih nasihat seperti ini ya. Dulu saya anggap, kuno lah, dia gak tahu lah. Mami dan papi saya orang Jogja lah, orang desa lah. Mana tahu hidup di Jepang kayak apa gitu ya. Salah satu daripada
apa yang orang tua saya sering ngomong saudara, terutama mami saya, dia selalu ngajar saya gini, Lucy, kalau kamu doa, jangan banyak Tuhannya. Gitu loh saudara. Maksudnya apa sih? Saya rasanya waktu dengar itu, gimana sih mami bukan istri pendeta, bukan apa ngajarin saya doa, katanya gitu ya. Iya, terus dia bilang gini, kamu tuh ya kalau doa itu ya kebanyakan Tuhan. Maksudnya gimana sih mami? Ya Tuhan, hari ini Lucy mau datang ya Tuhan, Tuhan saya mau makan ya Tuhan. Dan Tuhan ini, sampai mami hitung loh berapa kali Tuhannya, gitu saudara. Waktu saya dengar gitu kan, aduh mami, saya pikir gitu ya. Tapi kemudian ternyata nasihat itu berguna juga saudara ya. Saya mulai dikurangilah kata Tuhannya dan yang awal dan yang akhir. Jadi jangan sedikit-sedikit ya Tuhan, saya ini Tuhan. Datang kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan. Karena Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari Minggu ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami sedang beribadah Tuhan. Untuk merayakan Tuhan, hari Natal Tuhan bersama-sama Tuhan gitu kan. Ternyata ada orang-orang yang cuma ngitungin Tuhannya berapa kali saya ngomong gitu saudara. Saya pikir itu nasihat, aduh masa begitu aja nggak rohani banget sih gitu ya. Tapi saudara rupanya nasihat orang tua luar biasa. Membuat kita menjadi lebih baik. Kadang-kadang saudara kita nggak mau mendengar nasihat orang tua kita karena kita merasa kita lebih baik. Kita sering nggak mau mendengar nasihat daripada orang-orang bijak. Untuk membuat satu keputusan sehingga tanpa sadar kita mengalami badai di dalam diri kita. Bahkan saudara seringkali Tuhan sudah memperingatkan kita sebelum kita masuk ke dalam badai tersebut. Pernah saudara di dalam hati saudara Tuhan berkata stop, jangan ke situ. Tapi saudara udah kepalang tanggung, iya dah. Atau Tuhan bilang gak usah buka website itu, baca Alkitab, aduh Tuhan sebentar aja, jangan buka website itu tiba-tiba ting keluar yang gak karu-karuan saudara, aduh kenapa tadi buka itu ya. Atau mungkin Tuhan bicara, udah gak usah ngintip postingan orang, status orang. Saudara, aduh pengen tahu nih mantan dia lagi ngapain ya, gitu kan. Buka tiba-tiba, wah si mantan lagi foto-foto di mana keren-keren. Wah hatinya yang tadinya nggak ada apa-apa jadi kesel langsung ada badai di dalam hati. Betul saudara yang pernah ngalami katakan amin. Nggak usah deh. Ya. Atau mungkin Tuhan sudah peringatkan jangan beli. Tapi saudara merasa nggak apa-apa lah. Kan menghadiahi diri sendiri gitu kan ya. Setelah itu saudara menyesal karena tagihannya yang besar. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita, badai-badai bisa kita hindari jika kita mau mendengarkan suara Tuhan melalui hati nurani kita, melalui nasihat-nasihat daripada orang bijak, melalui nasihat daripada orang tua kita atau orang-orang di sekeliling kita. Amin saudara. Jangan jalan sama dia. Tapi saudara aduh di Jepang sepi ya. Dan dia kayaknya cukup perhatian nih. Kita jalan. Setelah itu kita ngalamin badai dan kita menyesal. Saudara, saya pikir, saudara pernah memikirkan enggak kenapa ya dari awal mereka ini enggak mau mendengarkan nasihat Paulus. Paulus ini kan seorang yang luar biasa. Dia seorang rasul yang menulis 2/3 dari perjanjian baru loh saudara. Paulus ini seorang yang sangat luar biasa sekali. Dia memberi nasihat jangan pergi ke sana. Pernah berpikir saudara, kenapa kok mereka enggak mau mendengarkan Paulus ya pada saat itu. Paulus sudah berpengalaman dan kali itu bukanlah yang pertama kali buat Paulus itu melakukan perjalanan. Dia sudah yang ketiga kali, Paulus sudah punya pengalaman, sudah pernah melihat yang namanya kapal karam, Paulus sudah pernah melihat yang namanya badai, Paulus sudah mengalami semuanya itu. Dan Paulus mengatakan bahwa tidak baik untuk melanjutkan pelayaran kita, tetapi mereka kenapa mereka
tidak mau mendengarkan Paulus. Saudara, rupanya ini saudara. Tahu saudara? Karena chain. Karena belenggu. Paulus pada saat itu, dia di dalam perahu. Dia bukanlah seorang penumpang biasa. Dia adalah seorang tahanan. Istilahnya dia bilang, halo, stop, jangan teruskan perjalanan ini. Dia bilang, lu siapa sih? Di bayangan mereka, Paulus itu hanyalah seorang kriminal yang mau naik banding ke kaisar. Chain, ada rantai di tangan di kaki Paulus. Lu mau ngomong apa sih? Seorang tahanan mau ngatur-ngatur kita. Mereka enggak mau mendengarkan Paulus. Saudara, mereka enggak bisa melihat siapa Paulus yang sebenarnya. Seringkali itu juga yang terjadi pada kita, saudara. Kita seringkali susah sekali ya, saudara ya. Dengar orang-orang yang lebih muda daripada kita, kohai kita mau ngasih tahu kita rasa, lu tahu apa? Lu baru di Jepang baru sebulan. Gua kan sudah setahun. Gua udah 10 tahun. Lu mau ngajarin apa sih? Gitu ya. Atau mungkin orang yang kita anggap lebih rendah daripada kita. Kita mau mendengarkan nasihat mereka, janganlah, dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, kita merasa sungkan berbicara kebenaran kepada orang yang kita anggap lebih daripada kita. Dia kan orang kaya, nggak enak lah. Dia kan posisinya lebih tinggi daripada saya, dia kan bos saya. Sungkanlah ngomong gitu ya. Dia kan lebih sukses. Saudara, janganlah pendapat orang lain menghalangi saudara untuk memberitakan kebenaran yang Tuhan ingin Anda sampaikan. Saudara, saya pernah mendengar bahwa orang mengatakan demikian, nanti kalau saya sudah sukses, nanti kalau saya sudah kaya, nanti kalau saya sudah punya pengaruh dan jabatan dan kedudukan, saya akan ngomong. Saudara mau nunggu sampai kapan? Kalau saudara menunggu sampai orang menghargai saudara, saudara nggak akan pernah ngomong yang namanya kebenaran. Amin saudara. Atau mungkin saat ini ada di antara saudara yang berusaha berbicara kebenaran. Namun orang-orang di sekeliling saudara nggak mau mendengarkan saudara karena orang-orang tersebut meremehkan saudara karena mungkin status saudara sebagai orang asing di sini, sebagai pekerja yang digaji oleh mereka, karena status saudara sebagai ibu rumah tangga, status saudara sebagai ryugakuse, status saudara sebagai anak muda. Namun saudara, firman Tuhan mengatakan tetaplah menjadi terang. Tetaplah berbicara kebenaran. Saudara Paulus, saya tadi waktu minta rantai ini dicarikan oleh Yofi ya saudara ya. Tuhan bilang, look rantai. Rantai ini apa? Membuat Paulus itu enggak jiu ya, istilahnya enggak bebas. Dia enggak bebas karena dia rantai, dia enggak bebas kemana aja. Tapi dia bisa berdiri saudara. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam bahasa Inggris dikatakan Paulus berdiri dan mengumpulkan the crew. Mengumpulkan awak kapal itu dipanggil loh, sini. Dalam keadaan terantai loh saudara, di borgol. Dia bilang sini, ngumpul di sini dan Paulus berdiri di tengah-tengah mereka berbicara. Artinya apa saudara? Rantai tidak menghalangi Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, rantai ini bisa berupa apa saja di dalam kehidupan kita. Mungkin saudara yang sering saya dengar adalah, saya nggak bisa bahasa Jepang. Bahasa Jepang saya nggak bagus, kamu aja deh yang pintar bahasa Jepang. Pintar bahasa Jepang tidak ada pengaruhnya saudara ketika saudara mau membawakan kebenaran. Dengan bahasa yang patah-patah pun, dengan bahasa Jepang yang nggak sempurna pun, saudara masih tetap bisa menyatakan kebenaran. Amin saudara. Amin. Haleluya. Terus beritakan kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12. Dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Bagi yang ibu rumah tangga katakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau ibu rumah tangga. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau seorang pekerja. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau orang asing. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, karena ketika badai itu datang, mereka baru menyadari bahwa ada sesuatu di dalam diri Paulus. Ketika badai itu datang, saudara, mereka baru akan melihat mungkin saudara bahwa saudara itu perkataannya benar. Badai dan angin akan membuktikan kebenaran dari perkataan saudara. Karena itu tema hari ini adalah be the light. Dalam keadaan situasi apapun saudara, saudara bisa menjadi terang, saudara bisa mengatakan kebenaran, saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah saudara, di ayat sini dikatakan bahwa mereka lebih mendengarkan perkataan dan pendapat jurumudi dan nahkoda daripada perkataan si Paulus. Dan mereka berangkat dari Kreta. Kreta adalah gambaran kedagingan. Kreta adalah tempat di mana saudara mengabaikan peringatan-peringatan dan tanda-tanda dan hati nurani saudara karena keinginan daging saudara. Saudara, ini interesting sekali. Survei mengatakan saudara bahwa ketika saudara menginginkan sesuatu, hati saudara bilang, aku pengen ini. Hati itu kasih signal ke otak. Aku pengen itu gitu ya. Kemudian tiba-tiba otak ini upgrade. Bukan lagi kepengen menjadi saya butuh itu. Saudara, kalau saudara bilang aku pengen itu gitu kan ya. Saudara bisa beli bisa enggak. Bisa saudara ambil bisa enggak. Betul kan saudara ya. Tapi kalau saudara sudah pikir saya butuh itu akan mendorong saudara untuk melakukannya, betul? Lebih lagi. Nah saudara, kereta adalah gambaran satu kedagingan. Dan kereta adalah tempat di mana saudara mengabaikan semua peringatan-peringatan, tanda-tanda dan hati nurani saudara yang kasih tanda lampu kuning, stop, jangan teruskan. Tapi saudara merasa, oh rasanya oke, gak apa-apa kok kayaknya. Semua orang juga melakukannya, it's okay. Dan saudara melakukannya, saudara meneruskannya, dan saudara masuk ke dalam badai. Kisah Para Rasul pasal yang 27 ayat 12 dikatakan, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Ketika saya baca ayat ini saudara, saya pikir-pikir, ya kalau enggak baik ya benar dong keputusan mereka untuk mereka maju dong, untuk mereka berlayar, untuk meneruskan perjalanan. Toh itu pelabuhannya enggak baik gitu ya. Tapi kemudian kenapa ya? Kenapa kok mereka harus ada di pelabuhan yang dianggap tidak baik? Kemudian kemarin saya coba-coba cari di dalam bahasa Inggrisnya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan unsuitable. Kemudian saya lihat di bahasa aslinya itu artinya inconvenient. Artinya kombini ada ya, kombini inconvenient gitu ya. Istilahnya tidak praktis, istilahnya di situ tidak menyenangkan. Seorang pendeta di Amerika, dia berkata demikian saudara, zaman dulu orang gak ke gereja karena dianiaya, karena persecution. Zaman sekarang orang tidak ke gereja karena inconvenient katanya gitu ya. Zaman dulu orang gak ke gereja karena dianiaya, tetapi zaman sekarang seringkali orang gak ke gereja karena gak menyenangkan, karena gak praktis gitu ya. Nah tempat yang tidak menyenangkan, mereka ingin buru-buru pergi dari situ untuk menuju ke tempat yang lebih menyenangkan. Seringkali saudara kita juga ingin buru-buru keluar dari satu situasi yang kurang menyenangkan. Sehingga akibatnya apa saudara? Kita gegabah mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Kita enggak sabar menanti waktunya Tuhan.
Paulus memang harus pergi ke Roma untuk menghadap kaisar. Tapi pada saat itu bukan waktunya untuk berlayar. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Tuhan gak berkata Anda gak boleh menikah. Tapi mungkin Tuhan berkata mungkin itu bukan orangnya. Tuhan tidak berkata saudara tidak boleh berbisnis, tapi mungkin Tuhan berkata itu bukan waktu yang tepat. Tuhan gak berkata bahwa Anda gak boleh pelayanan, tapi mungkin Tuhan berkata belum waktunya. Kita perlu menanti waktunya Tuhan, karena segala sesuatu ada waktunya. Amin saudara. Adakah di antara saudara yang mau jujur hari ini? Yang mengatakan bahwa saudara sudah mengambil keputusan yang saudara pikir itu kehendak Tuhan. Tapi sebetulnya saudara melakukannya berdasarkan kedangingan saudara, keinginan saudara sendiri. Dan saudara sekarang berada di tengah-tengah badai. Sepertinya enggak ada harapan, sepertinya aduh gimana ya saudara sudah putus asa, kenapa aku ada di dalam keadaan seperti ini. Apa yang saudara akan lakukan? Jika saudara sudah mengambil keputusan yang buruk sehingga saudara masuk di dalam badai kehidupan saudara. Lakukan di ayat 22. Di ayat 22 dikatakan, tabahkanlah hatimu. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Ketika kita sudah mengambil keputusan yang buruk, kita sudah mulai berjalan berdasarkan kekuatan kita sendiri dan kita berada di tengah badai, mungkin kapal kita rusak, mungkin kita kehilangan bisnis kita, mungkin kita kehilangan dalam tanda kutip teman-teman kita. Tetapi syukur kepada Tuhan bahwa kita enggak akan binasa, kita enggak akan kehilangan diri kita. Katakan kiri kanan saudara, tabahkanlah hatimu. Kalau engkau ada di dalam badai, tabahkanlah hatimu. Tabahkanlah hatimu, karena saudara gak akan kehilangan diri saudara. Saudara mungkin akan kehilangan sesuatu, saudara mungkin akan kehilangan chance saudara. Saudara mungkin kehilangan dalam tanda kutip relationship saudara, teman saudara. Tapi saudara gak akan kehilangan nyawa saudara, diri saudara sendiri. Saudara, dari mana Paulus di tengah-tengah badai? Paulus menghadapi badai yang sama. Paulus ada di kapal yang sama dengan orang-orang tersebut. Orang-orang sudah putus asa, orang-orang sudah putus harapan. Tetapi Paulus bisa dengan tenang. Dia bisa memanggil orang-orang itu. Kenapa saudara? Dikatakan pasal 27 ayat 23 dikatakan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Paulus berkata, Tuhan yang aku sembah, Tuhan yang memiliki aku. Paulus berkata, aku ini miliknya Tuhan. Aku ini alat yang berharga. Kapal ini bukan yang berharga, kapal ini boleh rusak, bisnis ini boleh rusak. Tetapi aku ini adalah alat yang berharga, karena itu karena aku adalah miliknya Tuhan. Amin saudara. Saudara, ketika saudara berada di tengah badai, lihat ke atas. Kasih tahu Tuhan, ini loh kepunyaanmu, ini loh sedang ngalamin badai. Tuhan, kepunyaanmu ini loh lagi dalam bahaya. Tolong Tuhan, aku butuh pertolonganmu Tuhan. Aku bukan milikku, tetapi aku adalah milikmu Tuhan. Berapa banyak dari saudara di sini yang tahu bahwa saudara adalah miliknya Tuhan. Saya mengundang pemain musik di depan. Saudara, di hari Natal ini, 2 minggu lagi saudara, kita akan mengakhiri tahun 2022. Jangan tunggu sampai tahun 2022 berakhir. Jangan tunggu sampai tahun 2023 datang. Buatlah keputusan sekarang juga. Jangan sampai terlambat. Buatlah keputusan yang benar. Pastikan bahwa Anda ketika meninggalkan ruangan ibadah ini,
dan yakin bahwa saudara adalah milik Kristus. Amin saudara. Ada satu lagu yang mengatakan bahwa Lord, I give you my heart, I give you my soul. Saya ingin kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini. Kita mau menyatakan, Tuhan, ini aku adalah milik-Mu. Tuhan, mungkin selama tahun 2022 banyak sekali kesempatan demi kesempatan yang aku lewatkan untuk menjadi terang-Mu. Aku gak berani berkata-kata. Mungkin karena aku sungkan, karena ketika aku berkata-kata orang lain tidak mendengarkan aku, orang lain mungkin meremehkan aku, dan aku memilih untuk menutup mulutku. Namun Tuhan, hari ini Tuhan, aku mau belajar dari Paulus, sekalipun dia di dalam chain, dia di dalam rantai, di dalam ketidakbebasannya dia berani untuk berdiri dan menyatakan kebenaran. Tuhan, ajar setiap daripada aku. Tuhan, ajar aku Tuhan, supaya aku memiliki kebenaran untuk memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Saudara bisa tutup mata saudara. Saudara periksa hati saudara masing-masing. Yang kedua, apakah ada di antara saudara yang mengatakan, aku gak yakin aku milik siapa? Saat ini aku di dalam badai. Aku sudah mengambil satu keputusan yang bodoh. Dan aku gak tahu aku mau mencari pertolongan dari siapa. Saudara, kabar yang baik. Tabahkanlah hatimu. Dan jika engkau adalah miliknya Tuhan, Tuhan pasti menolong saudara. Karena Tuhan sanggup menolong saudara. Tapi jika ada di antara saudara yang masih belum tahu bahwa saudara adalah milik Tuhan atau bukan, dan hari ini saudara mengatakan bahwa hari ini aku mau menjadi milik Tuhan, aku mau percaya kepada Tuhan, hari ini aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saudara, saya undang saudara untuk maju ke depan. Bagi saudara ada dua, saudara. Satu, bagi saudara yang mau, Tuhan, ini aku, pakai aku menjadi alatmu untuk menyatakan terang di tengah-tengah kegelapan ini. Yang kedua, bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan, saudara juga boleh maju ke depan. Pastor akan berdoa buat saudara. Ketika kita menyanyikan lagu ini, saya undang saudara untuk cepat dalam hitungan 1, 2, 3, come. Oke saudara. This is my desire to honor you. Saudara yang mengatakan, Tuhan, pakai aku Tuhan, aku mau menjadi alatmu Tuhan. Selama ini aku takut untuk maju, selama ini takut aku menjadi terang Tuhan. Aku merasa aku gak bisa. Bagi saudara yang mau, silakan maju ke depan. Yang kedua, jika saudara mau menerima Tuhan Yesus sendiri, maju ke depan, maju. Saat ini juga saudara maju. Jangan biarkan saudara pulang ke rumah tanpa saudara tahu siapa yang memiliki saudara. Is in you. Katakan, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Saya ingin berdoa bagi saudara yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan.
Pakai aku Tuhan menjadi alatmu Tuhan, menjadi terangmu Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaanku, di tengah-tengah segala kekuranganku, Tuhan aku mau Tuhan Kau pakai aku Tuhan dimanapun aku berada Tuhan. Beri aku keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jika ada di antara saudara yang mau angkat tangan saudara tinggi-tinggi, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Katakan Tuhan aku mau dipakai oleh Tuhan. Terima kasih, thank you. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, gak usah lihat kiri kanan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, Tuhan aku mau, Tuhan pakai aku. Pakai aku Tuhan. Beri aku keberanian Tuhan. Oh rapasakadia darararapasakadia, terima kasih. Terima kasih, thank you, thank you. Ada lagi angkat tinggi-tinggi. Oh Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Tuhan siang ini Tuhan hamba-Mu ingin berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Oh jangan turunkan dulu biar Tuhan lihat tangan-tangan saudara yang terangkat. Tuhan ini aku Tuhan. Dengan segala keberadaanku Tuhan. Dengan segala keterbatasanku Tuhan. Dengan mungkin bahasa yang gak sempurna Tuhan. Dengan segala pendidikanku dan latar belakangku Tuhan. Namun Tuhan hari ini Tuhan aku mau menyatakan bahwa aku mau dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran bagi sekelilingku. Tuhan beri aku keberanian Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Beri aku keberanian Tuhan untuk menyatakan Injil kebenaran-Mu Tuhan. Beri aku keberanian Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan hari ini aku mengambil satu keputusan. Aku gak menunggu-nunggu lagi sampai tahun depan untuk New Year Resolution. Tapi aku mau menyatakan hari ini aku mengambil keputusan. Bahwa ini aku Tuhan. Aku adalah alat-Mu. Aku adalah milik-Mu. Pakai aku Tuhan. Menjadi terang-Mu Tuhan. Dimanapun aku berada. Bahkan di tengah kegelapan yang lebih gelap sekalipun Tuhan. Aku akan bercahaya. Karena terang-Mu ada di dalamku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saya ingin bertanya, silakan turunkan tangan saudara yang kedua. Yang saudara belum pernah menerima Tuhan. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Tuhan saudara gak tahu saudara miliknya siapa. Saudara mungkin sering ke gereja. Saudara mungkin pernah ke gereja. Atau mungkin hari ini pertama kali ke gereja. Saudara gak tahu siapa itu Yesus. Saudara tidak tahu siapa itu Tuhan saudara. Dan hari ini saudara mau mengambil keputusan untuk menerima Tuhan. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara silakan angkat tangan saudara. Ada saudara yang ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Angkat tangan saudara. Thank you. Terima kasih, ada lagi saudara. Ada? Pastor akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Tadi dikatakan bahwa seorang yang bernama Paulus di dalam Alkitab, dia berani berkata, aku ini milik Allah. Hidupku dimiliki oleh Tuhan. Saya akan berdoa. Bagi saudara untuk mengetahui bahwa saudara itu milik Tuhan. Karena pada waktu kita berkata Merry Christmas, Selamat Natal, itu tidak menyelamatkan Anda, tidak menyelamatkan kita.
tidak membuat saudara menjadi milik Allah. Hanya satu menjadi milik Allah, yaitu beriman sungguh. Percaya kepada Yesus, Putra Allah, yang sungguh datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan setelah dia berjalan sebagai manusia di bumi ini, Yesus yang disebut juga anak Allah, dia mau taat sampai mati di salib, menjadi penebus dosa-dosa manusia. Dia telah menjadi penebus dosa saya dan dosa Anda. Dan dia dikuburkan. Alkitab berkata dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dan Alkitab menuliskan juga dia terangkat ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah yang mulia. Dan Alkitab juga berkata pada waktunya Tuhan, Yesus akan datang kembali dari sorga ke dunia ini untuk menyambut saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Kalau di hatimu engkau percaya pada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka engkau menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan. Pastikan hari ini bahwa Anda membuat keputusan sungguh-sungguh percaya dan mau menjadi milik Tuhan. Karena kehidupan kita tidak pernah tahu. Jangan pikir kita masih muda. Banyak juga orang muda yang meninggal karena sakit, karena kecelakaan dan sebagainya. Ambillah keputusan dalam hidup kita untuk menjadi milik Tuhan. Kekristenan bukan ikut agama. Anda tidak ikut agama Kristen. Tetapi bagi siapapun yang percaya kepada Yesus yang telah datang, yang diperingati sebagai Christmas. Kalau kita percaya, itulah janji Tuhan, kita menjadi milik Allah. Dan kalau kita milik Allah, kalaupun kita mati secara jasmani, pasti dibangkitkan, pasti kembali ke sorga bersama Tuhan. Haleluya. Bagi tadi rekan-rekan yang mau mengakui dan percaya menerima Yesus, angkat tangan Anda dengan tinggi. Saat ini saya akan berdoa. Haleluya. Angkat tangan Anda yang tinggi. Saya kembali ingatkan, ikut Yesus bukan ikut agama. Paulus sebelumnya menjadi pembunuh. Tidak ada pembunuh yang masuk sorga. Tetapi ketika dia percaya pada Yesus anak Allah, dia tahu dia milik Allah. Dia tahu juga kematian jasmani tidak membuat dia takut. Dia tahu dia naik ke sorga. Dan saya bersyukur tahun 86 saya pemabok, pengganja. Saya hampir menjadi pemasok narkoba dari Amerika Selatan masuk ke Amerika. Semua dosa yang di Alkitab saya pernah lakukan kecuali bunuh orang. Itu saja hampir 2 kali. Dan saya bersyukur. Saya tahu, saya sadar saya seorang pendosa. Tetapi karena iman dalam Yesus, seperti Rasul Paulus saya berkata, aku Kaleb milik Allah. Saya tahu, kalaupun 1 jam kemudian dari sekarang jantung saya berhenti, saya tahu saya masuk surga.
Karena saya milik Allah. Dan saya yakinkan kepada saudara bersama-sama, apapun masa depan Anda, kalau Anda milik Tuhan, Anda tahu, kalaupun Anda meninggal saat yang cepat atau yang lama, Anda tahu Anda akan kembali ke sorga. Haleluya. Haleluya. Saya akan berdoa. Bapak, terima kasih bagi rekan-rekan yang mengangkat tangan mereka, yang mau menerima Yesus di dalam hati mereka sebagai juru selamat. Biarlah di tempat mereka masing-masing, mereka berkata di dalam hati dan mulut mereka, aku menerima Yesus, Putra Allah. Aku percaya Dia telah datang dari sorga menjadi manusia. Aku percaya. Dan aku menerima Yesus menjadi Tuhan, Juru Selamatku secara pribadi. Aku bukan ikut agama Kristen, tetapi aku percaya kepada Allah yang hidup di dalam pribadi Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan, Kau boleh menjadi Tuhan dan keselamatan dalam hidupku. Dan aku percaya, aku milik Allah. Aku percaya, aku milik Allah. Karena itu aku tidak takut badai apapun dalam hidupku boleh terjadi. Karena aku milik Allah. Allah berkuasa menolong dan menyelamatkanku. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. 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 God bless you. Silakan saudara bisa duduk. Haleluya. Haleluya ya. Haleluya. Kita akan melanjutkan program dalam ibadah kita. Oh, ada langsung ya. Oke. Alright.